Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, MW Kahmi Sumatera Utara insyaallah setiap Jumat pagi akan terus melaksanakan serial dakwah. Ini tentu menjadi sesuatu yang penting daripada program kerja MW Kahmi Sumatera Utara dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita. Ini seorang ustadz yang masih sangat muda tapi luar biasa. Orang muda yang luar biasa. Nah, itu dia ya. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara. Sekaligus beliau juga adalah founder Literasi Research Indonesia. Ini Medan ya, ini luar biasa. Tentu saudara ingin tahu, kita kenalan dulu dengan beliau ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini apa nama ini? Saya panggil Ustadz aja lah ya. Boleh. Apapun ya. Boleh. Apapun boleh Adik ya. pun boleh. Alhamdulillah. Jadi Ustadz bertugas di UIN ya, Fakultas Usuluddin ya. Fakultas Usuluddin. Studi Islam. Alhamdulillah. Di Pancing ya. Jalan Jalan Pancing. Dan juga sebagai founder daripada Literasi Riset Indonesia. Literasi Baru Research Indonesia. dirintis ini tahun ini. Itu kira-kira Literasi Research Indonesia ini apa dan apa kegiatannya? Kegiatan riset lah, dan juga kami sedang merintis untuk publikasi jurnal. Dan sekarang sudah kolaborasi dengan BRIN untuk beberapa riset di BRIN. Oh, alhamdulillah, sesuatu yang luar biasa. Kita tentu berharap lembaga ini akan terus berkembang. Artinya Sumatera Utara bisa mewarnai Amin. Perkembangan akademik. Cita-citanya juga nanti bisa itu menjadi asosiasi researcher khususnya yang Muslim di Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita doakan supaya apa yang sedang digagas oleh Ustadz Riyandi dapat nanti bermanfaat bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah, kita masuk kepada tema, ini pertemuan yang ketiga ini Ustadz. Ya. Tema kita hari ini adalah Tauhid, teologi Islam yang menggerakkan. Saudara-saudara, tentu ini penting untuk kita diskusikan. Tauhid ini, kalau 2 minggu yang lalu seminggu yang lalu kita berbicara tentang iman. Hari ini kita berbicara tentang tauhid. Ya mungkin nanti kita perlu mendengarkan terlebih dahulu tauhid ini apa sesungguhnya. Kita selalu dengar tauhidmu kuat, kan begitu ya. Tauhid dia lemah, ilmu tauhid. Kadang-kadang kita mendengar ada teologi, ada lagi kadang-kadang ideologi. Kadang-kadang mungkin bercampur, mix ya, bercampur aduk di tengah-tengah masyarakat. Ini perlu untuk dijelaskan lebih jauh nanti supaya kita bisa membedakan apa itu tauhid, apa itu ideologi, apa itu teologi. Kalau judul kita teologi. Ustadz, ini langsung kita masuk ke masalah ya. Untuk supaya masyarakat kita, pendengar kita ini ada sedikit penjelasan tauhid. Ada kadang kan disebut iman ya kan, ada yang bilang iman, ada tauhid. Tauhid ini sesungguhnya apa ini tauhid ini secara kebahasaan?
dan juga mungkin nanti secara terminologis Ustadz jelaskan dulu apa itu ma huwa at-tauhid. Ya. What is tauhid? Itu dia. Sebelumnya terima kasih Ustadz ya. Saya manggil Ustadz juga Ustadz ya. Karena sudah diundang di podcast ini pada hakikatnya bukan saya yang di sini kan, Profesor Dahlia, tapi diminta untuk mengisi ini satu kehormatan, dan ini podcast dakwah Jumat Berkah MW Kahmi Sumut, dan saya baru pertama kali di sini Ustadz. Alhamdulillah. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya juga manggilnya Ustadz ya, syukron jazilan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas undangannya. Baik, saya akan terangkan dulu tentang tauhid ya, sebelum kita berlanjut ke tauhid dan aktivitas sosial ya. Tauhid Teologi yang menggerakkan ya. Teologi yang menggerakkan ya. Judulnya teologi yang menggerakkan itu ya. Tauhid ini kalau kita telisik ya, makna literalnya itu kan mengesahkan. Mengesahkan. Dan kalau dalam ajaran Islam, tauhid itu kan syu'bah minal iman, salah satu cabang dari iman kan. Al-iman itu bid'un wa sab'una syu'bah ya. Ada sekitar lebih 70 cabang dari iman. A'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Jadi tauhid ini ekspresinya itu ya la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah kebenaran absolut. Tapi ingat dengan catatan, kebenaran ini tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Itu salah satu prinsip yang diajarkan di dalam Islam terkait tentang tauhid. Karena memang kan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama, termasuk memaksakan kalimat tauhid ini kepada orang lain, karena memang sudah jelas kebenaran dari tauhid itu. Dan kalau kita telusuri dalam pelajaran ilmu tauhid, untuk kebenaran tauhid itu kan dibangun berdasarkan rasionalitas, hukum-hukum akal itu kalau kita bisa ini. Baik. Ya. Jadi tauhid tadi mengesahkan, Ya. mengesahkan Tuhan, dalam hal ini Allah SWT. Ya, Allah Begitu, Ustaz, ya? SWT. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dalam makna yang lebih terminologis, apa kira-kira tauhid ini, Ustaz? Ya, dalam makna yang terminologis, tauhid ini mengesahkan Allah, sifat-sifatnya, afalnya, perbuatan Allah, dan tidak mentasbih Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak menyamakan sifat-sifat Allah. Itu yang terminologis yang kita dapatkan dari para ulama. Dan yang lebih inti lagi, bagaimana kita mengetahui konsepsi tauhid di dalam Islam, ya melalui Nabi. Maka lari lagi ke makna iman ya kan. Iman itu at-tasdiq bima ja'a bihi Rasulullah SAW, membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, dan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsepsi tauhid ini harus dipahami melalui jalur Nabi. Lalu kemudian yang paling paham tentang bagaimana konsepsi tauhid dari Nabi itu adalah para sahabat. Maka di dalam Islam itu struktur sanad itu sangat penting untuk memahami tauhid. Jangan ini dicerabut sehingga nanti ada pemahaman tauhid yang ekstrim ya, yang memaksakan kehendaknya, memaksakan kebenaran itu kepada orang lain, atau mudah mengkafirkan dan lain sebagainya. Jadi tauhid ini, Ustaz, katakanlah sebuah ilmu ya. Sebuah ilmu, pastikan ya ilmu ya, sebuah ilmu ataupun ilmu sama, Ustaz ya. Nah, sebuah ilmu yang berbicara tentang, katakanlah, berkeyakinan dalam konteks mengesahkan Tuhan. Bisa kita katakan sebegitu, Ustaz ya? Kalau itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid. Nah, artinya tauhid ini menjadi sebuah ilmu, ilmu tauhid ya. Tauhid ini konsep bertuhan, konsep bertuhan. Salah satunya kan bagaimana mengesahkan Tuhan dan mengenal Tuhan. Kan begitu, Ustaz ya? Bagaimana pula kita bisa mengesahkan kalau kita belum atau tidak mengenal? Nah, kira-kira Ustadz, dalam rangka untuk mengesahkan Allah ini kan tentu mengenal.
mengenal Allah. Bagaimana cara yang paling pas ataupun paling baik cara kita untuk mengenal Allah itu? Berpikir tentang zatnya kah, atau tentang sifatnya kah, ataukah kita melihat berpikir tentang alam ini kah? Bagaimana cara-cara yang lebih apa Ustaz, lebih katakanlah lebih absah dalam untuk mengenal Iya. Allah ini kira-kira Ustaz? Eh, Para ulama itu kan sudah memberikan jalan ya untuk bagaimana mengenal Allah. Itu ma'rifatullah itu masuk dalam kerangka hukum akal. Ma'rifatullah. Semua orang itu secara fitrah pasti dia sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan di zaman azali itu ada semacam mitsak atau perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhannya kan. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Situ sudah dipersaksikan kepada manusia di zaman azali, apakah aku Tuhanmu? Maka lalu kemudian dijawab, qalu bala syahidna, kami mempersaksikan engkau Tuhanmu. Jadi ini sesuatu yang fitrah, sensus nominis kalau dalam bahasa ininya ya. Bahasa orang-orang sosiologi. Sensus nominis. Iya, sesuatu yang fitrah bagi manusia. Bahkan para saintis itu di akhir risetnya itu yang hatta ateis yang sekalipun itu sampai pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang ini yang lebih Power hebat, yang lebih power dari dia, itu kita sebut Tuhan. Tapi nanti konsepsinya itu yang bisa berbeda-beda nanti manusia. Itu yang bisa berbeda-beda. Tapi ingatlah, hanya satu konsep yang benar. Tapi ingat juga, konsep ini tidak boleh dipaksakan. Tidak Baik. boleh dipaksakan. Jadi artinya tadi kita mengenal Allah ini salah satu melalui sifat-sifatnya ya. Ya itu barangkali di masyarakat kan sering disebut juga mungkin sifat 20 ya Ustaz ya. Yes. Sifat 20 ya. Wujud, qidam dan seterusnya Ustaz ya. Nah, sekarang Ustaz, ketika kita katakanlah mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah dan tentu ciptaan-ciptaan Allah. Kan begitu nih kan? Ini kan sesungguhnya kan semuanya yang makul, rasional. Yeah. Tadi Ustaz katakan rasional mengenal Allah ini. Tetapi dalam apa namanya itu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan bahwa ada semacam katakanlah penolakan terhadap kebenaran-kebenaran yang bersifat ilahiyah ini atau yang terkait dengan ketuhanan ini. Nah ini sesungguhnya di mana letak perbedaan pandangan ini Ustaz? Letak perbedaan pandangan kenapa ada orang yang percaya dengan Tuhan dan yang tidak ya. Itu bisa dilihat dari faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi orang untuk bahkan tidak percaya atau keilmuan yang didapatnya sejak di awal dia menuntut ilmu. Dalam hadis kan juga sudah disebutkan kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah dalam artian mengenal Tuhannya, tahu tentang Tuhannya. Fitrah itu mengenal hal-hal yang sifatnya ilahiyat di dalam konstruksi dia sebagai manusia. Tapi kemudian fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi, yang meyahudikannya, yang memajusikannya, atau yang mengateiskannya, atau yang tidak percaya lagi sama Tuhan itu bapaknya, artinya keluarganya, pendidikan keluarga, lalu kemudian lingkup yang lebih besar itu pendidikan di lembaga pendidikan dan lingkungannya di sekitarnya. Kira-kira itu. Ya. Karena tadi Ustadz mengatakan walaupun seateis apapun orang, dia juga ada sesuatu yang kuat sesungguhnya yang diakui ya. Iya. Itulah sesungguhnya ya Allah dalam hal ini ya. Ya Allah dalam ini. Tapi konsepsinya itu berbeda. Ya artinya berbeda dalam bentuk bagaimana tuh Ustadz?
berbeda dalam bentuk mengkonsepsikan Tuhan itu. Ya, mungkin dalam bentuk peribadatannya dia hanya mengakui, tapi tidak menjadikan yang diakuinya itu sebagai sesembahan dan lain sebagainya. Sama Baik. seperti saya cerita tentang Aristoteles. Aristoteles itu kan dalam konsepsinya Tuhan sangat suci, the unmoved mover, penggerak yang tidak bergerak. Tapi dalam aplikasinya dia itu politeis. Gitu. Jadi bisa berbeda dalam konsepsi, berbeda dalam aktiviti. Ya. Itu maksudnya saya. Dalam konsepsi peribadatannya siapa yang akan disembah. Dan itu juga konsep. Konsep tentang Tuhannya yang rasional itu, tapi dalam aplikasinya, dalam peribadatannya Musyrik, bisa musyrik begitu. bisa musyrik, politeis dan lain sebagainya. Ini persoalannya bagaimana orang mengkonsepsikan Tuhan ya, Iya. sesuai dengan historical background, keilmuan, kepercayaan dan lain-lain, Ustaz ya. Dan itu sangat fundamental. Thomas F. Wall, filsuf Barat itu kan bilang konsep Tuhan itu adalah konsep yang paling fundamental dalam membentuk cara pandang seseorang untuk beberapa elemen dalam kehidupannya ya, konsep agama, konsep masyarakat, konsep manusia dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu barangkali itulah mungkin bahwa ilmu tauhid, tauhid dalam hal ini ilmu tauhid menjadi ilmu dasar. Ya. Itulah barangkali disebut dengan usuluddin itu, Ustaz ya. Ya. Artinya kalau tanpa ilmu tauhid sepertinya segala sesuatu mungkin tidak akan melenceng atau bagaimana kira-kira, Ustaz? Artinya penting tauhid ini untuk diperkuat dan didudukkan. Kan begini nih, Ustaz. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz melihat betapa pentingnya ilmu tauhid tadi? Artinya penting mengenal Allah dengan segala sifat dan kekuasaan hasil ciptaannya dan lain-lain. Namun dalam kehidupan keseharian kita lihat kadang-kadang orang yang tanda kutip ya, orang yang dianggap bertauhid mungkin punya keyakinan yang sangat kuat kepada Muslim, Allah. ya. Kan begitu nih. Ya. Tapi kadang-kadang ketika dalam praktek kehidupan, baik personal pribadi maupun dalam masyarakat dan lain-lain, ini semacam ada ketimpangan. Tadi kan Ustaz katakan bahwa perbedaan konsepsi terhadap tauhid tadi kan berdampak juga pada perbedaan aktiviti. Ya. Ini bagaimana tauhid ini bisa menggerakkan, merancang, ini kan sesuai dengan tema kita, Ustaz. Tauhid adalah menggerakkan, tauhid yang menggerakkan. Ya. Artinya tauhid ini tidak hanya sebatas keyakinan batin dan keyakinan pikiran kita, rasionalitas kita, tetapi bagaimana ini tauhid ini bisa beraplikasi, apa istilahnya itu, Ustaz? Tauhid sosial barangkali, Ustaz ya. Ini bagaimana ya sesungguhnya nih, Ustaz? Ya, Ustaz, beberapa cendekiawan Muslim kita itu kan udah ada yang menulis, misal Al-Faruqi itu Tauhid and its implication. Lalu kemudian ada Tauhid sosial yang dulu digawankan Pak Amin Rais. Amin Rais. Ya, Pak Amin Rais. Itu sesungguhnya dalam Islam sendiri ya, konsepsi Tauhid itu yang kalau kita larikan pada konsep iman itu berkonsekuensi pada amal soleh. Ya mungkin aktivitas sosial itu kita bahasakan dalam bentuk amal soleh ya. Amal soleh ya. Beberapa ayat-ayat Al-Quran itu kan menyandingkan kata iman dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat wa may ya'mal minas solihat, yang melakukan perbuatan-perbuatan soleh, amal-amal soleh itu mukmin. Artinya amal soleh itu bagian dari tauhid, termasuk dari tauhid, implementasi daripada tauhid. Dan Islam sendiri tidak mendikotomi itu. Tapi amal soleh itu juga harus didasarkan pada tauhid supaya tidak kemana-mana. Maka penting, memang perlu dijelaskan bahwa yang pertama dari konsepsi tauhid dalam Islam itu, konsep tauhid itu la ilaha illallah, itu absolut, absolut, mutlak. Dan ketika kita mengisbat, menetapkan kalimat la ilaha illallah, maka otomatis kita menafikan konsepsi-konsepsi Tuhan yang lain. Nah, tapi ingat,
kebenaran di dalam tauhid itu tidak boleh dipaksakan. Tadilah ikraha fiddin. Dan memang kan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Orang yang mengatakan yang mengucap la ilaha illallah itu nanti yang muslim ya, mukmin kan, itu akan nanti masuk surga walaupun dia pernah berzina atau melakukan praktek-praktek maksiat. Ini artinya bukan membolehkan praktek maksiat, tetapi untuk menunjukkan bahwa keabsolutan absolut kebenaran dari kalimat tauhid itu tidak bisa dipersalahkan atau tidak bisa diturunkan derajatnya hanya gara-gara status sosial kan gitu. Misalnya kan kayak di ini saya mencontoh analoginya Gus Baha ini. La ilaha illallah itu saking benarnya kan, saking absolutnya kan begini dia mencontohkan. Majelis Ulama Indonesia Medan misalnya, ketika ditanya atau orang-orang Kahmi lah ketika ditanya 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan, 1 tambah 1 berapa Pak? 2. Kan nggak tanya dia kan, ketika sebelumnya ditanya pelacur 1 tambah 1 berapa Mbak katanya kan, sama dengan 2. Terus kemudian karena status sosialnya lebih tinggi daripada pelacur itu dia bilang 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu kan nggak mungkin. Karena saking absolutnya itu makanya tidak tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi status sosial itu. Nah, makanya di dalam Islam pelaku dosa besar itu juga kan masih dikatakan muslim, mukmin, tapi fasik. Nah, itu yang perlu dipahamkan. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Nabi juga kan diajarkan, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau membenci manusia sampai mereka mukmin? Ini kan teguran. Tapi ingat juga kita menghadapi tantangan yang lain. Ada sekelompok sekelompok lain dari kalangan muslim yang itu juga mendekonstruksi makna tauhid itu atau makna iman itu, sehingga dia katakan bahwa seluruh agama sama, padahal punya konsepsi Tuhan yang berbeda. Ini juga menjadi tantangan. Nah, itu nanti Ustaz, kita buat selanjutnya. Nah, kita kembali kepada bagaimana tauhid dalam hal ini katakanlah tadi sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah ini bisa terrefleksi dalam kehidupan, bahkan bisa menggerakkan. Nah, kan begitu nih ya. Bagaimana, ada contoh kira-kira Ustaz? Bagaimana kita menjelaskannya itu? Misalnya Ustaz, Allah ini salah satunya adalah Maha Pemberi, kan begitu nih ya, Razak, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengasih dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kira-kira sifat Razak ini tidak hanya menjadi sebuah keyakinan, tetapi bagaimana dia bisa terrefleksi bagi orang yang meyakini sifat Razak itu, terrefleksi dia dalam kehidupan ini. Nah, ini bagaimana kira-kira penjelasannya Ustaz? Ya, tentunya untuk merefleksikan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari, kata kuncinya dengan ilmu, Ustaz. Dan agama ini kan dikawal dengan ilmu, bukan kehusuan, bukan ahli-ahli ibadah. Dan fadlul alim alal abid itu seperti kelebihan orang alim itu daripada orang-orang yang beribadah itu seperti matahari dengan bintang-bintang lainnya. Maka untuk merefleksikan itu dengan ilmu yang benar tentunya kan, dengan ilmu yang benar, dan perlu dijelaskan konsepsi di dalam Islam itu tidak mendikotomi antara tauhid dengan amaliyah sosial. Amaliyah sosial itu yang perlu dibangun. Konsepsi itu di masyarakat perlu dijelaskan, bahwa iman itu terkait dengan amal soleh, dan amal soleh itu kan yang kita katakan di sini sebagai aktivitas sosial, itu kan soleh itu artinya tidak rusak, tidak jelek dan lain sebagainya. Misalnya kita katakan hadal hatib solehun kan. HP ini soleh artinya bisa dipakai, tidak rusak dan lain sebagainya. Tidak tipu-tipu lah. Ya, dan dalam mu'jam Arab itu juga dikatakan soluha itu artinya bermanfaat. Bermanfaat, dan di dalam Al-Quran
itu disebutkan bahwa dunia ini bisa diatur dengan orang-orang yang soleh. Jadi bisa dibilang lah orang-orang yang kerja kreatif dan lain sebagainya. Maka perlu dijelaskan ini bahwa konsepsi tauhid di dalam Islam itu berkonsekuensi pada amal soleh, berkonsekuensi pada kerja-kerja kreatif, produktif. Nah, dan kerja-kerja kreatif itu memang amal soleh itu salah satu contohnya. Juga sudah dijelaskan kan oleh para ulama bahwa ada dua ibadah itu. Satu ibadah qasirah yang sifatnya individu. Misalnya kita naik haji, itu ibadah qasirah hanya untuk individu ini ya. Lalu kemudian ibadah seperti sholat malam dan lain sebagainya. Tapi ada ibadah muta'addi. Ibadah muta'addi itu ibadah sosial. Dan kalau kita telusuri hadis-hadis itu kan terkait tadi yang memberi ya, Allah Maha Pemberi. Pahala untuk menyantuni anak yatim dengan ibadah yang sifatnya individu itu kan beda. Dapat surga tapi sama Nabi. Nah, maka itu yang perlu dijelaskan. Bahwa ada ibadah muta'addi dan seluruh konsepsi tauhid itu yang diformulasikan oleh ulama kita dengan sifat 20, penjelaskan asma-asmanya itu harus terrefleksi dalam bentuk amal soleh. Amal soleh, Ustaz, ya. Jadi pemirsa, apa namanya itu, sifat-sifat Allah itu tidak hanya berhenti dalam diri pribadi kita. Dia harus apa namanya itu, ada dalam bentuk kegiatan nyata. Berkonsekuensi gitu, pada ini. Berkonsekuensi bagi pada kehidupan masyarakat. Nah itu dia. Kalau tadi contohnya apa tadi? Razak, Maha Pemberi. Maka dia perlu ada sebuah muncul kesadaran dalam dirinya. Jadi kalau tidak Allah beri, dia tidak dapat. Kan begitu tuh. Nah, ketika dia sadar begitu, harus muncul juga dalam dirinya, orang lain juga. Secara sosial kemanusiaan, kalau tak diberinya, orang itu pun tak dapat juga. Nah, artinya muncul sifat itu supaya sifat memberi tadi juga harus mengalir kepada orang lain. Berimpaklah bahasa apanya Ustaz ya. Salah satunya Ustaz ya. Dan katanya impak ini, memberi ini kan juga sebuah titik kebahagiaan yang sangat tinggi Ustaz ya. Kan begitu ya? Sebagaimana tak kau dapati kebahagiaan kecuali kau bisa memberi. Baik pemirsa, ini tentu dialog kita semakin menarik. Ustaz, nah, tadi kita sudah berbicara tentang teologi. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Tuhan secara umum, mengenal Allah secara spesifik. Nah, ada tauhid. Ini istilahnya Ustaz ya. Ada ideologi. Jadi kadang-kadang juga di masyarakat ada juga yang kurang bisa membedakan ini Ustaz. Mana teologi, mana ideologi. Nah, ini coba apa sesungguhnya yang maksud dengan ideologi, Ustaz? Mungkin yang bertanya lebih mengetahui itu. Tapi kalau ini saya untuk kita jelaskan kepada masyarakat. Teologi, ada ideologi ya? Ya, ada ideologi kan. Kadang-kadang kan begini, Ustaz, apa namanya itu? Sebuah katakanlah tadi keyakinan kita kepada konsep ketuhanan. Nah, bagaimana itu kalau prakteknya bagaimana teologi itu menjadi sebuah ideologi? Nah, pemahaman terhadap konsep ketuhanan ini, ya ini pula pertanyaan beda pertanyaan ini. Nah, pemahaman terhadap konsep ketuhanan ini, katakanlah tadi Allah Maha Suci. Nah, pemahaman terhadap kemahasucian ini, dia tidak hanya sebatas sebuah keyakinan internal dalam diri seseorang, tapi sudah menjadi way of life. Ya, way of life. Cara pandang, cara hidup seseorang ya. Jadi ideologi itu mungkin ya dia bisa berbeda persepsi Ustaz. Kadang-kadang mungkin kalau teologi ini kan positif semua ini. Dia pada jalan yang lurus, sebuah kebenaran keyakinan. Tapi ideologi ini kadang-kadang dia bisa syarat dengan berbagai kepentingan materialisme kehidupan.
Oh. Jadi cara pandang yang mempengaruhi seseorang, begitu maksudnya Ustaz mungkin. Apa namanya itu? Ya, yang perlu kita sampaikan cara pandang seseorang terhadap sesuatu, benda kah, kegiatan kah, ide-ide kah yang bisa mempengaruhi cara dia untuk melakukan sebuah kegiatan, baik personal maupun dalam konteks sosial struktural, termasuk juga politis. Nah, makanya sekarang Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz bahwa keyakinan-keyakinan yang tadi sifatnya teologis, ketika sudah berubah dia Menjadi worldview. menjadi worldview ataupun ideologi, ini kan yang Ustaz katakan tadi bisa memunculkan atau juga mungkin menakutkan bagi sekelompok orang. Jadi adalah sesuatu yang lurus dan benar, berkeyakinan kepada Tuhan. Hari ini makanya orang kan menganggap, berpandangan bahwa katakanlah Islam ini kelompok yang satu warna saja, tidak menghargai ada warna lain. Mungkin itu konsekuensi daripada Tuhan itu ahad, esa, tunggal, tidak bersyarikat dan lain-lain. Satu warna, klop, tidak boleh yang lain. Artinya dianggap ada kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai orang-orang yang bertauhid itu, yang saya katakan tadi, memaksakan, dia paksa orang lain masuk ke dalam surganya. Ini gimana nih Ustaz? Iya, tapi ini saya beri catatan sedikit, Ustadz ya. Kalimat tauhid itu pasti berkonsekuensi membentuk worldview seseorang, membentuk cara pandang seseorang. Itu satu yang natural dalam beragama, bertauhid, berteologi lah. Itu pasti berkonsekuensi pada perubahan cara pandang. Ini kan kita bisa lihat bagaimana perubahan masyarakat jahiliyah ketika menerima konsep tauhid pada waktu itu dalam memaknai karim saja. Satu contoh ya. Ketika orang bertauhid, ketika orang belum bertauhid di masa Arab jahiliyah, itu memaknai karim itu mulia, itu banyak harta, banyak anak, banyak istri. Mungkin kita nggak masuk itu saja. Mungkin ada yang banyak harta, mungkin banyak harta Ustaz, mungkin banyak dari keturunan ningrat, anak, ya? Keturunan ningrat, banyak anak, tapi tak banyak istri. Itu menjadi worldview masyarakat Arab jahiliyah pada itu. Tapi ketika mereka menerima konsep tauhid, karim itu berubah. Istilah karim itu berubah menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Makanya para budak pun bisa mendapatkan derajat yang ini. Itu ya. Tapi kalau tauhid ini dibawa kepada satu ideologi tertentu untuk kepentingan yang sifatnya material atau untuk melanggengkan syahwat politiknya, mengataskan nama agama, itu dalam ajaran Islam para ulama kita itu menolak itu. Dan itu ajaran yang tidak baik kan. Artinya dipastikan bahwa itu tidak betul. Ya, tidak ada di dalam ajaran tauhid seperti itu. Kan begitu Ustaz? Jadi bisa kita katakan itu semacam pandangan ataupun ideologi yang menyimpang. Ya, ideologi yang menyimpang. Nah, jadi apa namanya saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana dikatakan Ustadz tadi bahwa tauhid itu tidak hanya sebuah meyakini, tapi merefleksikan sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan yang kasih sayang ya. Nah, itu tidak pernah diajarkan orang muslim, orang mukmin itu untuk membenci yang lain. Kan begitu nih? Betul. Karena dalam keyakinannya kasih sayang Tuhan itu kan kepada orang mukmin. Kalau hanya difahami kasih sayang kepada orang mukmin yang dianggap mukmin atau muslim strip, ini kan berdampak. Artinya yang tidak masuk dalam kelompok ini kan menjadi sesuatu yang tidak disayangi, begitu Ustaz ya? Mungkin dianggap masih gelap, perlu dicerahkan. Makanya tadi ada upaya-upaya kelompok orang untuk memaksakan tauhid itu kepada orang lain. Nah, Islam bagaimana melihat Ustaz terhadap realitas keberagaman kepercayaan ini Ustaz? Ini kan tadi Ustaz katakan kita juga harus menghargai perbedaan itu, tidak boleh memaksakan. Bagaimana sesungguhnya Ustaz? Sebab begini Ustaz, banyak di masyarakat kita ini
sepertinya kurang menghargai pluralitas. Ya kalau dalam istilah kita dari tauhid, walaupun ya mungkin kita klaim tauhid ini milik al-Islam, mungkin yang lain tidak tauhid, tapi secara umum kita akan berbicara teologi. Keragaman teologis ini kan ada upaya tadi pemaksaan teologis. Ini bagaimana Ustaz melihatnya ini? Ya, Dan apa dampaknya Ustaz dalam kehidupan masyarakat? Ini penting kita jelaskan. Dalam masyarakat yang plural penuh dengan kebinekaan Indonesia ini Ustaz. iya. Ini saya kasih juga catatan Ustaz ya kan. Islam itu tauhid, yang konsepsi Tuhannya itu adalah tauhid, itu mengakui pluralitas dan itu sunnatullah. Dikatakan kan di dalam Al-Quran itu, kalau seandainya Allah berkehendak semua orang di muka bumi ini mukmin, tapi enggak begitu kehendak Allah. Maka ini sunnatullah. Tapi ingat, Islam juga tidak mengakui religious pluralism, pluralisme agama yang mengakui bahwa semua agama sama, semua agama benar. Tidak. Islam mengakui agama Islam sebagai kebenaran, dan yang lain bukan kebenaran atau sesat, tapi itu dalam konteks keyakinan. Tapi itu tidak boleh dipaksakan. Bahkan dalam Al-Quran kan disebutkan, kalau untuk orang-orang non-Muslim yang itu tidak memerangi kita, kita disuruh untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk bir. Itu bir kan puncak kebaikan tertinggi. Ada ma'ruf, apalagi dan lain sebagainya. Ada bir. Untuk orang tua saja kan pakai kata birrul walidain. Maka itu puncak kebaikan tertinggi. Itu dilakukan kepada orang non muslim. Antuk situ juga berbuat adil. Dan itu tidak melihat golongan apapun, agama apapun, dan itu sudah dipraktikkan oleh Nabi. Bagaimana Nabi melalui Piagam Madinah itu mengayomi seluruh masyarakat yang plural dari berbagai agama. Nah, kalau di internal Islam ini yang agak ini juga kan, yang agak problem juga. Ya, karena mungkin muncul itu tadi Ustaz. Ya. Yang sesungguhnya Ustaz katakan tadi, bahwa kebenaran, keyakinan, kebenaran terhadap teologi dalam hal ini tauhid, itu kan lebih secara personal, internal ya. Ketika dalam praktek sosial, maka perlu ada kebijakan-kebijakan ya. Karena kalau tidak, kalau tauhid yang hitam putih ini yang tadi bisa membuat sesuatu yang mungkin menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, kan begitu. Sedangkan Nabi tadi suruh dalam konteks sosial birrun tuksid, kan begitu Ustaz ya? Betul. Nah, bahkan dalam konteks keberagamaan prakteknya pun lakum dinukum walidain. Ya, betul, jelas. Nah, ada ini. Tapi ini sedikit Ustaz. Ya. Dalam internal kita itu perlu dibedakan, ada firqah, ada kelompok-kelompok Islam, dan ini terkait dengan persoalan-persoalan teologis. Kita kenal dalam literatur Islam itu ada Khawarij, yang bahkan Imam Ali dikafirkan kan, para sahabat dikafirkan, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah dan lain sebagainya, kelompok-kelompok yang dolal. Nah, firqah yang seperti ini, kita juga tidak boleh represif kalau misalnya ada. Yang diajarkan dalam tradisi ulama kita itu konfrontasi intelektual. Nah, makanya kan tidak seperti Mu'tazilah ketika berada pada posisi dekat dengan kekuasaan pada masa Abbasiyah. Nah, itu di firqah. Firqah ini ukurannya hak batil. Hak batil, kebenarannya, tingkat kebenarannya hak batil. Kalau dia menyelisihi yang sudah disepakati yaitu ahlu sunnah wal jamaah, maka disebut batil. Kemudian di bawahnya ada madhab. Ini ikhtilaf internal orang-orang Islam pada permasalahan-permasalahan yang furu'. Dan ini kita harus toleran. Tidak boleh menyatakan bahwa orang yang bermadzhab Syafi'i itu sesat dan lain sebagainya, bid'ah dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada ormas, ada ormas, ada parpol. Nah, ini juga harus diakui bahwa ada keragaman di dalam Islam masalah ormas dan ormas dan partai politik Islam. Nah, ini kalau mau melihat mengukur ininya, nanti kan diukur ideologinya apa ideologi yang dibawa oleh ormas-ormas Islam ini dan partai-partai politik Islam ini. Itu yang harus
pluralitas di internal Islam itulah yang harus disikapi dengan bijak, dan itu penyikapannya hanya dengan satu, yaitu ilmu, Ustaz. Artinya dalam ilmu ataupun aliran tauhid pun ada perbedaan, ya, ada perbedaan, dan itu juga harus kita sikapi dengan penuh kearifan lah, sana. Kearifan. Ya, tentu dalam rangka untuk menjaga kondusivitas masyarakat, ya, sebab memang Ustaz, memang natural Ustaz, ya, artinya bahwa perbedaan itu selalu ada Ustaz, ya, tidak hanya dalam konteks fikih, hukum-hukum Islam, tapi juga dalam konteks teologi. Nah, jadi ada perbedaan. Jadi tidak dalam saya katakan tadi, dalam kelompok internal umat Islam saja pun tidak boleh memaksakan dan mengklaim bahwa satu aliran teologi yang paling terdepan, sementara yang lain juga adalah terkebelakang, kan begitu nih? Kalau mengklaim itu kayaknya kullu hizbin bima ladaihim farihun itu. Tapi untuk mengklaim secara teologis itu boleh. Mengklaim secara internal. Iya, internal. Ya, tapi kalau memaksakan, itu kan tidak boleh. Artinya dalam bentuk yang keluar, ini kan tidak boleh kita sampaikan klaim itu, klaim personal, kebenaran itu, truth claim kalau istilah Pak Amin Abdullah itu, tak boleh. Bisa membuat konflik yang terus berkepanjangan. Tentu kita tidak mau, tuan-tuan, saudara-saudara, seperti bagaimana perdebatan umat Islam pada masa-masa format, masa-masa pembentukan sosial kemasyarakatan, hukum dan lain sebagainya, termasuk kaitannya dengan ilmu tauhid ataupun teologi. Ini kan tanda kutip, ya, termasuk berdarah-darah juga Ustaz, ya. Artinya banyak dampak yang sangat negatif kepada masyarakat. Itu harapannya kan kita ke pemerintah untuk itu kan terkait dengan kondisi keamanan negara dan lain sebagainya, Ustaz. Jadi negara juga mungkin harus ikut andil lah, kan begitu. Oh, tentu. Artinya negara harus punya peran. Ya, peran untuk melihat perbedaan-perbedaan khususnya dalam kelompok-kelompok teologis ini kan. Dan secara teologis kita harus mengklaim itu. Nanti atas dalih toleransi ada yang padahal itu religious blasphemy, ya, blasphemy padahal itu penistaan agama, itu kan perlu diurus itu. Ya. Artinya toleransi itu tidak dalam konteks membenarkan atau memix, menggabungkan, mencampurkan keyakinan itu, atau hak dan batil, tetapi toleransi dalam bentuk penghargaan dan toleransi dalam bentuk aktiviti sosial, itu Ustaz, ya. Nah, baik tuan-tuan guru, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, ini pembicaraan kita semakin menarik saja, namun karena waktu kita yang agak terbatas, ya biasa, tadi pun agak telat sedikit, ini kadang-kadang subuh lama di jalan, dan kebetulan rumah para ustadz kita, narsum kita yang hadir di sini jauh-jauh dari lokasi kantor kita, jadi memang agak sedikit terlambat. Lagian waktu pun sekarang, waktu subuh pun sekarang sudah 5:30 Ustaz, ya, agak sedikit juga mendekati pukul 6 pagi, ya. Itu yang saya kaget, jam 6. Wah. Ya, memang kita berupaya untuk mengingat supaya jam 6 ini masyarakat dan anggota-anggota ataupun orang-orang kami juga bisa menunggu jam 6 sambil mau berangkat kerja, Ustaz, ya kan? Namun nanti kita akan evaluasi kembali, kalau memang waktu kita kurang pas, kita akan lihat mana waktu yang lebih baik. Nah Ustaz, sebelum kita mengakhiri dialog ini Ustaz, tadi saya juga menanyakan bahwa teologi Islam itu tidak berhenti pada keyakinan, tapi teologi itu bisa menjadi sebuah energi, ya, membuat daya dorong kita untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dalam konteks bermasyarakat. Bahkan juga teologi itu bisa menggerakkan sesuatu yang dalam bentuk perubahan drastis. Mungkin juga bisa merubah sebuah situasi politik, mungkin juga bisa merubah sebuah pemerintahan dan lain-lain. Itulah yang tadi Ustaz katakan tadi, ketika
menjadi sebuah ideologi yang sempit, ini bisa melakukan sesuatu, ya mungkin juga dalam tanda kutip akan melawan kekuasaan dan lain-lain. Kalau sempit, inilah peran pemerintah tadi, Ya, betul. mengawal berkembangnya ideologi-ideologi berbasis keagamaan dan lain-lain, agar ya Pancasila di bumi persada ini bisa mengayomi. Kan begitu, Ustaz, ya? Bisa mengayomi. Baiklah, saudara-saudara, sebelum kita tutup, kita minta dulu closing statement dari Ustadz muda kita ini, Ustadz Riyandi. Ini sekali lagi kami sampaikan, Ustadz muda yang cukup terkenal di Kota Medan. Itu. Banyak aktif Itu bisa di fitnah, tengah-tengah. kalau Bid'ah, terkenal. ya? Bid'ah hasanah, tak ada masalah, Ustaz, ya? Baiklah, Ustadz kita minta untuk menyampaikan closing statement. Tafadhal, Ustaz. Iya, terima kasih Ustadz. Closing statement dari saya bahwa kalimat la ilaha illallah yang merupakan salah satu syubhah daripada iman itu berkonsekuensi pada aktivitas sosial amal soleh, dan konsep tauhid itu tidak boleh dipaksakan dalam konteks kita bermasyarakat kebenarannya kepada yang lain, karena itu akan bisa merusak persatuan, kemaslahatan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi juga tidak boleh didekonstruksi maknanya sehingga menghasilkan pemahaman yang reduktif terkait iman di dalam Islam. Dan amal-amal soleh kita, aktivitas-aktivitas sosial kita juga harus didasarkan pada tauhid, supaya gerakan-gerakan yang kita buat itu ketika gagal atau apapun itu tidak mengecewakan, tidak mengecewakan, karena di dalam aktivitas sosial itu harus diawali dengan, itu kan dalam bentuk ikhtiar, harus diawali dengan tawakal juga, dan ketika melaksanakan juga tawakal juga, dan di akhir juga diakhiri dengan tawakal, sehingga kita tidak meletakkan gerakan sosial kita ini pada manusia atau kepentingan manusia, karena al-insan ghayatun la tudrak, manusia itu adalah capaian yang tidak akan ada habisnya. Maka ridon nas, ridho manusia itu jangan diinikan. Maka amal soleh, aktivitas sosial yang didasarkan pada tauhid adalah amal-amal atau aktivitas sosial yang itu tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Pemirsa, artinya dari apa yang disampaikan Ustadz Rian, bahwa semakin kuat tauhid seseorang, maka semakin banyak dia berbuat baik untuk umat manusia. Ya, itu Ustaz, ya? Betul. Semakin kuat keyakinan atau tauhid atau teologi seseorang kepada Allah, maka dia akan semakin kuat beramal soleh untuk kepentingan umat manusia. Beramal soleh kepada Allah automatically. Nah, yang pertanyaan besar, beramal soleh untuk umat manusia. Ini yang kadang-kadang tertinggal bagi kita umat Islam ini, seolah-olah dengan tauhid yang kita rasa itu kuat, sembahyang, sholat yang bagus dan lain-lain, ibadah mahdoh, Ustaz, ya, kita merasa yang sudah terbaik, padahal tidak. Ada ibadah-ibadah, amal soleh sosial yang harus kita ikut turut serta menyemarakkannya. Begitu Ustaz, ya? Betul Ustaz. Baik, terima kasih saudara-saudara, terima kasih banyak Ustaz Rian. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa dalam waktu dan gelombang yang berbeda. Ya. Bukan yang sama kok, sama sini terus kita, ya kan? Gelombang yang berbeda. Insyaallah. Demikian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.